Alhamdulillah. Kenapa nggak muncul? Yang jelas vakum. Ya, mungkin vakum secara on air kali ya untuk apa berita-berita di infotainment atau apapun itu mungkin nggak memang kelihatannya seperti vakum, tapi sebetulnya off-airnya masih jalan. Walaupun frekuensinya tidak seperti dulu, tapi alhamdulillah masih ada off-airnya. Sekarang kesibukannya apa? Sejauh ini sebelum proyek yang akan aku bikin itu ya aku diam di rumah aja, menjadi ibu rumah tangga yang baik, mengisi waktu dengan banyak hal. Berapa lama sih itu vakumnya? Kurang lebih 10 tahun mungkin ya, kurang lebih 10 tahun. Mungkin hal apa sih yang dikangenin dari performer? Stage. Hal yang paling dikangenin banget itu bisa berdiri di stage lagi, nyanyi lagi, ketemu sama audiens lagi, bisa apa ya, memberikan sesuatu yang mungkin bisa menghibur audiens lagi. Nah, ini atas permintaan fans sendiri atau seperti apa nih muncul lagi di dunia tradisional? Sebetulnya ada keinginan sih dalam diri sendiri gitu untuk kayaknya kangen pengen balik lagi nyanyi gitu, karena udah lama banget diem di rumah dan udah gitu juga tidak ada kegiatan dan merasa jenuh gitu. Jadi aku pikir pengen balik lagi nyanyi gitu, dan selaras dengan itu tiba-tiba ada permintaan dari teman-teman gitu, ayo kita nyanyi lagi, kita bikin grup, tapi mungkin saat ini kita lebih ke R&B gitu kan. Jadi aku pikir ya kenapa enggak gitu, gayung bersambut ya, apa yang aku pengenin gitu di hati aku, ternyata Allah kasih jalannya. Jadi alhamdulillah sekarang dalam proyeknya. Tapi menemukan kesulitan nggak sih Teh? Karena kan udah lama banget gini gitu. Alhamdulillah enggak gitu, karena sebelumnya aku pernah berkolaborasi dengan salah satu penyanyinya gitu. Kita ada di satu grup female 90s gitu, dan kita juga ada beberapa kali show bareng. Aku juga sempat nyanyi berdua sama, ya sudah aku bocorkan, sama Nia Paramita. Jadi walaupun kita WA-an gitu kan, kita cuman via komunikasi WA aja juga kita udah nyambung aja semuanya gitu. Dan aku diperkenalkan dengan salah satu member yang sebelumnya gitu, dan ketika kita ngobrol gitu kita udah klop gitu. Jadi kayaknya nggak ada kok kayaknya berjalan baik-baik aja gitu, nggak susah nggak apa gitu. Mungkin dengan comebacknya ke dunia tarik suara lagi gitu kan, pasti kesibukan lebih ini dong, padat gitu ya, jadwal juga semakin padat. Suami sendiri atau keluarga gimana nih? Selama ini suami mendukung sih ya. Dari awal aku berkarir juga, sebelum menikah juga aku udah berkarir. Jadi ketika menikah juga dia sudah tahu kalau aku punya karir sendiri gitu, kesibukan sendiri gitu. Dan dia mendukung gitu. Dan kebetulan anak aku juga udah gede kan sekarang gitu, jadi dia udah main sendiri gitu. Jadi aku udah nggak punya teman di rumah. Jadi ya udah, kenapa enggak mengisi kekosongan waktu dengan kegiatan yang positif lagi. Tapi anak sendiri tahu nggak sih Teh kalau misalkan dulunya tuh ibunya tuh seorang penyanyi? Anakku tahu, karena anakku tuh dari dia kecil juga dia suka ikut-ikut. Kalau aku ke studio untuk nyanyi show, dia suka ikut gitu. Tapi respon dari teman-temannya sendiri seperti apa? Awal-awal dia merasa apa ya, kalau waktu TK dia nggak terlalu ini, dia malah senang gitu, kayak bangga gitu, kayak ngikut-ikut bundanya gitu kayak gitu. Tapi ketika SD mungkin dia sudah mulai merasa ada jarak, merasa malu gitu, atau bunda nggak boleh nyanyi ya di sekolah aku gitu, kayak gitu nggak boleh gitu. Oke, iya gitu, nggak, karena dia kan sekolahnya sekolah ITE gitu kan. Jadi benar-benar dia tuh benar-benar yang alim banget gitu ya. Tapi setelah dia SMP dia ya baik-baik aja, baik lagi semuanya, malah di rumah juga
pun kalau ini nyanyinya kayak gini gimana gitu. Jadi aku pikir ya dia baik-baik aja, dia mendukung gitu. Tapi bakat anak sendiri sudah ketemu? Belum sama sekali, belum ketahuan. Dia pengennya apa, passionnya di mana belum kelihatan sih. Jadi sejauh ini aku biarin dia dulu mengeksplor dulu skillnya dia aja. Tapi tadi mengarahkan sih, karena tadi juga seorang musisi penyanyi gitu ya. Anak juga harus ikut. Enggak. Kenapa? Sekolah aja dulu. Alasannya kenapa? Maksudnya bukan sesuatu jaminan yang ini ya. Maksudnya aku merasa dengan pengalaman aku sebagai seorang penyanyi, menjadi artis penyanyi itu tidak menjamin sepenuhnya masa depannya dia gitu. Jadi aku pikir even dia mau jadi seorang penyanyi pun nantinya gitu, tapi dia harus menyelesaikan sekolahnya dengan baik dulu, pendidikannya dengan baik dulu, harus punya pegangan kuat dulu untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah mencapai cita-citanya di pendidikannya, kamu mau nyanyi juga mangga, silakan. Yang penting kamu udah kuat dulu di jalur pendidikannya dulu gitu. Tapi di tengah musik zaman sekarang seperti apa kita dengan terjun lagi ke nyanyi? Jujur aku nggak terlalu mengikuti zaman yang sekarang ya, cuman kalau sedikit aku perhatikan gitu, itu sangat jauh berbeda dengan zaman-zamannya aku banget gitu. Ketika kita harus menyanyi satu album full, dimana benar-benar menguras waktu untuk memikirkan konsepnya harus seperti apa, lagunya harus seperti apa, promonya juga benar-benar yang lama banget dijalaninnya gitu, dan lagu itu benar-benar harus apa ya, benar-benar harus kita promosikan itu benar-benar ya, mungkin sama sekarang seperti sekarang, tapi sistemnya berbeda gitu. Kalau sekarang itu kita bisa promosi sendiri gitu, kita bisa memblow up album kita sendiri, single kita sendiri gitu. Cuma permasalahannya adalah masanya gitu, maksudnya audiensnya gitu. Kalau memang audiensnya yang dulu tuh, audiensnya tuh kalau misalnya album tuh mendengar di radio tuh penuh gitu. Maksudnya zaman-zaman aku tuh audiens itu mendengar di radio, di TV berulang kali atau apa tuh mereka tuh sampai tahu kita tuh siapa gitu. Tapi kalau yang sekarang itu karena semua sistem promonya di media sosial gitu ya. Jadi kalau misalnya audiens yang mencari seseorang ya dia tahu gitu, tapi kalau tidak mencari seseorang itu ya dia tidak akan tahu gitu, kecuali kalau dia viral, oke, dia tahu gitu. Jadi buat aku agak berbeda banget ya zaman yang sekarang ini. Cuman saya akui talentnya luar biasa banget yang sekarang ini, talentnya luar biasa sekali. Kamu dong throwback ke zaman dulu, maksudnya dulu merintis awal-awal gimana kisahnya, apa yang menarik, gimana suka dukanya, mau dong. Dulu merintisnya, dulu itu setelah rekaman, maksudnya kalau setelah rekaman itu ya kita mengeluarkan album itu, kita harus promo itu berjalan ke tabloid, ke radio, ke stasiun TV, bahkan ke pedalaman gitu. Maksudnya ke daerah-daerah ya di mana mereka menyiarkan lagu kita semuanya gitu, hanya untuk jumpa fans gitu. Dan itu tuh benar-benar take time gitu kan, perlu waktu yang panjang banget gitu untuk mencapai mereka itu gitu. Itu tuh benar-benar perjuangan banget gitu, sampai kita dikejar-kejarnya kayak gimana atau apanya gitu. Kalau sekarang itu benar-benar beda banget gitu, kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke daerah kemana itu tinggal tinggal searching YouTube, keluar si ini si A si A jadi kayaknya zaman sekarang instan banget ya, gampang banget gitu, enak banget. Coba kayak udah dari dulu kayak gini. Tapi dulu ada kisah yang menarik gak sih pas dulu merintis yang masih keinget-inget sampai sekarang? Banyak sih, kayak misalnya kita ke daerah, berkunjung ke radio, ceritanya cuma untuk wawancara aja, tapi tiba-tiba kita melihat lautan orang gitu di situ gitu. Kaget banget gitu, dan bener-bener yang wawancara segini aja gitu, cuman wawancara segini aja, tapi orang-orang bener-bener
datang gitu untuk ketemu kita itu luar biasa banget. Itu kayak pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu ya. Apalagi hal-hal yang kayak misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang saking wah pengen ketemu sama kitanya gitu, mereka sampai akhirnya mecahin kaca atau apa gitu di gedung itu benar-benar yang kok bisa sampai sebegininya ya gitu. Cuman kayaknya kalau aku melihat juga sama sih fans yang sekarang, bedanya itu karena waktu aja kita harus datang ke mereka. Kalau sekarang itu ya udah tinggal duduk diam manis di rumah. Tapi pernah ada pengalaman nggak sih saat manggung sendiri atau apa gitu? Yang zaman dulu, kisah-kisah zaman dulu. Manggung kejadian apa atau? Kalau manggung, pengalaman manggung ke manggung sih banyak ya gitu. Ketika kita manggung di kota besar semuanya akan baik-baik saja, mulai dari sound systemnya, tempatnya, home bandnya gitu. Tapi ketika kita masuk ke daerah itu wah luar biasa perbedaannya. Maksudnya ada aja gitu permasalahannya, entah pemain bandnya lah yang bermasalah gitu, nggak bisa lagu-lagu kita gitu. Akhirnya kita bener-bener yang ada tuh satu soundman aku tuh yang bisa dalam satu show itu bergantian tempat. Di lagu ini dia ngisi keyboard, di lagu ini dia ngisi drum, di lagu ini dia bisa ngisi gitar gitu, sampai kayak gitu muternya gitu. Terus ada juga yang kita show di satu tempat yang sound systemnya mati gitu, jadi gak bisa denger apapun tapi show must go on gitu kan, jadi ya nyanyi aja udah feeling gitu kayak gitu tuh banyak banget ya cerita-cerita yang kayak gitu. Terus sempat juga waktu di Papua gitu kan berdiri di atas panggung besar gitu, tapi yang nontonnya bawa tombak gitu, aduh mengerikan gitu, tapi mau nggak mau tetap harus show gitu, ya udah dijalanin aja. Hal-hal seperti itulah yang benar-benar daerah mereka gitu, kayak gitulah. Ingat gak sih dulu banget pas awal-awal bayarannya berapa sih teh pada zaman dulu banget? Pertama kali manggung. Aku pertama kali manggung nggak tahu ya berapa ya. Soalnya itu kan sudah di-manage sama perusahaan rekaman ya. Maksudnya waktu itu aku masih sama Musika, jadi kebetulan di-manage sama Musika untuk show-show akunya gitu. Jadi untuk semuanya juga aku yang tidak terlalu menahu masalah itu gitu. Karena aku pikir aku pengen, saat itu aku masih SMA kan gitu. Aku nggak mau merasakan beban yang berat untuk bisa show gitu. Jadi aku pikir aku pengen show-nya baik, jadi aku lebih fokus ke show-nya aja tanpa mempertimbangkan urusan itu. Maksudnya karena itu sudah di-manage dengan baik oleh Musika, jadi aku percaya aja udah sama Musika gitu. Tapi ingat gak pertama kali banget pas nerima hasilnya nih, pertama kali tuh uangnya diapain? Kira-kira kebeli sesuatu yang diidam-idamkan? Oh, itu sih kayaknya bonus yang salahkan aku gitu kan. Salahkan aku itu kan alhamdulillah booming saat itu gitu. Jadi tiba-tiba aku dikasih uang bonus aja sama produser gitu, dan aku pikir diapain. Cuman aku tuh orangnya kan gak berambisi untuk punya apa. Jadi semuanya aku kasihin ke mama gitu. Terserah mama mau apain gitu. Dan mama ya saving gitu, ditabungin aja udah gitu, nggak dikemana-manain gitu. Paling dibeli mobil ya waktu itu, mobil gitu. Tapi kan nggak bisa nyetir gitu kan, jadi udah ditaruh aja. Oh berarti dulu yang awalnya mungkin belum punya mobil, terus pertama kali berarti langsung punya mobil di TT waktu itu? Pribadi aku sendiri ya. Gimana tuh rasanya pas pertama awal nerima mobil? Ya seneng tiap hari dibersihin gitu ya. Nggak bisa nyetir juga dibersihin. Kalau pas pulang ke rumah di saat udah nggak ada show ya aku cuman liatin itu aja mobilnya gitu kan. Sampai akhirnya diajarin sama om gitu. Kayak gitu apa ya.